Pertempuran melalui surga, bab 1115. Bab 1115, Token Giok Darah. Ekspresi Ling Kuan menjadi sangat jelek saat dia melihat pemuda yang berdiri di sana memancarkan aura yang agung. Bintang 4 Douzong. Mata Ling Kuan suram saat dia menatap Xiao Yan. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ketika dia melihat Xiao Yan di akademi dalam saat itu, Xiao Yan hanya memiliki kekuatan Dowling. Saat itu, Xiao Yan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menatap matanya. Jika bukan karena kehadiran penatua pertama Suqian saat itu, dia pasti akan memberitahu Xiao Yan ingatan yang tidak akan dia lupakan. Namun, Ling Kuan tidak pernah menyangka sampah dari klan Xiao ini akan mencapai kelas Douzong ketika mereka akhirnya bertemu lagi hanya dalam beberapa tahun. Apalagi Xiao Yan hanya satu bintang yang lebih lemah darinya. Bagaimana mungkin Ling Kuan tidak terpana oleh perbedaan yang sangat besar ini? Sementara ekspresi Ling Kuan suram, mata Xiao Yan perlahan menyapunya. Segera, sudut mulut terangkat menjadi senyuman tipis yang diisi dengan hawa dingin. Saat itu, orang ini ingin melawannya saat mengambil Sun Er. Jika elder pertama Suqian tidak ikut campur saat itu, hasilnya akan menjadi tak terbayangkan. Meskipun keduanya tidak bertukar pukulan saat itu, Xiao Yan dengan kuat mengingat Ling Kuan ini di dalam hatinya. Ejekan yang diberikan Ling Kuan padanya saat itu adalah sesuatu yang dia ingat dengan kuat di dalam hatinya. Xiao Yan bukanlah orang yang murah hati. Saat itu, Ling Kuan telah mempermalukannya ketika dia masih lemah. Orang ini bahkan ingin dibunuh sampai akhir. Poin ini saja sudah cukup untuk memastikan Xiao Yan tidak pernah melupakannya. Hihi, tidak disangka klan Xiao, yang telah menurun sedemikian rupa, mampu menghasilkan seorang ahli Douzong. Ini benar-benar mengejutkan memerintahkan ini. Ling Kuan memandang Xiao Yan dengan cara yang gelap dan serius sesaat sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Komandan Ling Kuan tidak perlu mengeluarkan tenaga. Siapa yang dapat dengan jelas berbicara tentang hal-hal seperti itu? Saat itu, saya hanya seorang Dowling ketika Anda bertemu dengan saya. Beberapa tahun kemudian, mungkin akan sulit untuk menentukan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Xiao Yan sedikit tersenyum saat menjawab. Ling Kuan juga menenangkannya saat mendengar nada Xiao Yan. Dia dengan dingin tertawa, seorang penjahat mencapai tujuannya. Namun, Anda baru mencapai Douzong bintang 4, namun Anda berani bertindak sombong di depan komandan ini. Di mataku, kamu sedikit berbeda dari kamu saat itu. Meskipun Xiao Yan lebih lemah darinya hanya dengan satu bintang, Ling Kuan yakin dia benar-benar bisa mengalahkan Xiao Yan jika mereka harus bertarung. Keyakinan ini bukannya tanpa alasan. Bagaimanapun, pelatihan yang diterima Ling Kuan di klan Gu bersama dengan metode Qi dan keterampilan Dou yang dia latih semuanya adalah yang terbaik. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia, yang telah menjalani pelatihan elit seperti itu, akan lebih lemah dari sampah, Xiao Yan, yang harus mempelajari semuanya sendiri. Namun, di mataku, saat ini kamu bukan apa-apa, Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Dia sangat tidak menyukai Ling Kuan ini. Selain itu, mungkin karena kebencian Xiao Yan terhadap Ling Kuan yang telah terkumpul sejak saat itu, tetapi sekarang Xiao Yan telah bertemu dengan orang ini lagi, sangat sulit bagi Xiao Yan untuk mengucapkan selamat tinggal padanya bahkan dengan mengendalikan dirinya. Kepadatan secara bertahap muncul di wajah tampan Ling Kuan karena kata-kata kasar Xiao Yan. Matanya yang suram menatap Xiao Yan saat berniat membunuh melintas di antara mereka. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah sedikit pun bahkan dengan memunculkan mata dingin Ling Kuan. Dia melihat ke pihak lain. Mata yang hitam pekat menunjukkan rasa dingin yang melonjak di dalam. Keduanya saling berhadapan dan dua aura agung perlahan jenuh. Ada niat membunuh yang samar-samar. Jelas sekali bahwa kedua orang ini bukanlah teman baik sejak mereka bertemu. Ling Kuan. Wajah cantik Sun Er berubah sedikit dingin saat dia berteriak. Dia tampaknya telah merasakan sebagian niat membunuh dalam mata Ling Kuan. Setelah diteriaki dengan cara yang tegas oleh Sun Er, bahkan Ling Kuan tidak berani meremehkannya. Dia buru-buru menarik matanya, membungkuk, dan menangkupkan tangannya ke Sun Er. Namun, niat membunuh yang padat di matanya menjadi lebih intens saat dia memerintahkan kepalanya. Sun Er berteriak karena Xiao Yan. Ini menyebabkan jantung merasakan kemarahan yang ekstrim. Tentu saja, dia secara alami tidak berani menempatkan amarah ini pada Sun Er. Oleh karena itu, Xiao Yan telah menjadi target terbaik untuk kemarahannya. Nona muda,
Para tetua dengan tegas memberitahu kami sebelum kami pergi bahwa kami harus membawa nona muda kembali ke alam Gu tanpa membuang waktu setengah hari. Jika ada yang berani menghentikan kami untuk membunuh mereka terlepas dari siapa mereka. Menangkupkan tangan dan menjelaskan dengan hormat. Namun, setelah berbicara, matanya yang berbahaya perlahan mengarah ke Xiao Yan. Sun Er, apakah kamu pergi? Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia mengabaikan Ling Kuan saat dia melirik Sun Er dengan sedikit mengernyit. Sun Er ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Periode waktu ini adalah ketika garis keturunannya terbangun. Anggota klan pasti akan khawatir dia berada di luar. Jika dia tidak kembali kali ini, kemungkinan ahli sejati dari klan secara pribadi akan datang di lain waktu. Pada saat itu, beberapa perubahan tak terduga mungkin terjadi jika mereka bertemu dengan Xiao Yan. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Sun Er mengambil beberapa langkah dan tiba di depan Xiao Yan. Tangan hangatnya menyesuaikan pakaian Xiao Yan yang agak berantakan saat dia berkata dengan lembut, "Aku tidak bisa berada di luar terlalu lama kali ini. Kalau tidak, aku akan membawa masalah pada Xiao Yan GG." Setelah Xiao Yan GG menyelesaikan masalahnya, Anda harus memiliki kemampuan untuk datang ke klan Gu. Sun Er akan menunggumu. Mata Xiao Yan terfokus pada gadis di depannya, yang wajah cantiknya menunjukkan masa-masa itu. Dia sejenak sebelum perlahan mengangguk. Bagaimanapun, dia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Sun Er telah melakukan segalanya demi dirinya sendiri. Jika dia mengecewakan, dia benar-benar akan mengecewakannya. Tunggu aku. Xiao Yan mengabaikan orang-orang di sekitarnya saat dia meraih pinggang seperti jade Sun Er dan berbisik padanya. Sedikit, kemerahan cerah muncul di wajah anggun Sun Er saat dia menurunkan dagu seputih saljunya. Lepaskan nona muda, mata Ling Kuan memerah saat dia melihat Sun Er, yang sangat dekat dengan Xiao Yan. Kecemburuan di dalam hatinya hampir menutupi akal sehatnya. Dia selalu memandang Sun Er seperti dewi di hatinya. Dia tidak membiarkan orang lain mencemari dirinya, namun dewi di dalam hatinya telah mengungkapkan emosi seorang gadis kepada Xiao Yan. Pembalikan total dari sikapnya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh di klan Gu. Bagaimana ini tidak menyebabkan Ling Kuan menjadi geram seperti binatang buas? Ling Kuan, ingat statusmu. Hal-hal tentang nona muda adalah sesuatu yang tidak bisa Anda teriakkan. Wajah tetua berpakaian hitam tenggelam saat dia menegur Ling Kuan. Ling Kuan tahu pelanggarannya. Wajah Ling Kuan bergetar saat ditegur oleh pria tua berpakaian hitam itu. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan kemerahan di matanya berangsur-angsur menghilang. Namun, matanya gelap dan dingin saat melihat Xiao Yan. Ayo pergi. Sun Er tampaknya benar-benar mengabaikan suara Ling Kuan. Dia menatap Xiao Yan dalam-dalam sebelum dengan lembut mundur memilih. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Wajah anggunnya kembali ke penampilan yang dingin dan acuh tak acuh ketika dia melewati Ling Kuan. Suaranya yang lembut dan tanpa riak menyebabkan tinju Ling Kuan mengencang. Sun Er mengerutkan kening setelah suaranya terdengar. Dia melihat tubuh Ling Kuan yang kaku dan tidak bergerak di sekitarnya. Wajahnya menjadi sedikit dingin saat dia dengan serius bertanya, "Komandan Ling Kuan." Ling Kuan menghirup udara dalam-dalam setelah mendengar suara berat Sun Er. Matanya gelap dan ganas saat dia melihat Xiao Yan. Namun, dia akhirnya menenangkan diri perlahan dan berkata, "Nona muda, tolong pergi dulu." Ling Kuan masih memiliki tugas yang harus dilakukan oleh para sesepuh. Ekspresi Sun Er berubah setelah mendengar kata-katanya. Dia tiba-tiba berbalik dan matanya yang dingin terfokus pada Ling Kuan. Dia mengucapkan kata setiap dengan jeda, "Saya telah berkata, sekarang, segera, tinggalkan tempat ini." Ling Kuan mengatupkan giginya dengan erat, tetapi akhirnya mengkonsolidasikannya lagi. "Ling Kuan, kamu benar-benar menjadi lebih berani." Wajah para tetua berkulit hitam perlahan berubah menjadi gelap dan suram ketika mereka melihatnya. Mereka maju terpilih serempak. Aura menakutkan menutupi Ling Kuan. Selusi lebih banyak orang yang telah mengikuti Ling Kuan di sini saling berhadapan saat melihat perubahan tak terduga ini. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Ling Kuan adalah bawahan mereka sementara Sun Er memiliki status bangsawan. Pada saat ini, memilih untuk menjadi buta dan tuli adalah pilihan terbaik. Lutut Ling Kuan sedikit tertekuk di hadapan aura menakutkan dari dua tetua berpakaian hitam. Namun, dia dengan paksa menahannya. Mata yang gelap dan serius menatap Xiao Yan dengan tegas, menyebabkan seseorang gemetar bahkan tanpa merasa kedinginan. Semakin Sun Er berteriak padanya karena Xiao Yan,
semakin besar kepadatan di hatinya. Dengan rasa cemburu ini bahkan menyebabkan kekecewaan menjadi kabur. Dokter peri kecil dan yang lainnya di samping juga mengerutkan kening ketika mereka melihat perkembangan yang tidak terduga ini. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, ini adalah masalah klan Gu, yang terbaik adalah jika orang luar tidak ikut campur. Namun, dia juga tahu bahwa orang bernama Ling Kuan ini sepertinya membenci Xiao Yan. Dia sudah mengambil keputusan, jika orang ini pergi dengan patuh, dia bisa menganggap dirinya beruntung. Jika dia dengan bodohnya mencoba melakukan sesuatu, dia akan membiarkan dia mengerti bahwa terlepas dari apakah klan Gu itu menakutkan atau tidak, Ling Kuan ini tidak memiliki kualifikasi untuk berteriak di depan Xiao Yan. Old Lin, tangkap dia dan bawa dia kembali. Wajah Sun Er menetap angsur menjadi sedingin es. Dia berkomunikasi lengan bajunya dan dengan dingin memesan. Diakui, kedua tetua berpakaian hitam dengan hormat menanggapi setelah mendengar ini. Mereka mengambil satu langkah ke depan dan hendak menyerang ketika Ling Kuan tiba-tiba mundur dua langkah. Sebuah kilatan muncul di tangan dan tablet giok berwarna merah darah seukuran telapak tangan muncul di dalamnya. Ada kata, Gu, yang flamboyan tertulis di atasnya. Token giok Gu. Kedua tetua berpakaian hitam menghentikan langkah kaki mereka saat melihat token giok berwarna merah darah ini. Wajah mereka tiba-tiba berubah. Nona muda, bukan karena Ling Kuan menolak mendengarkan perintah Anda, tetapi saya telah menerima perintah yang tegas. Tangan Ling Kuan dengan kuat memegang token giok berwarna merah darah. Matanya sangat padat dan dingin saat dia menatap Xiao Yan. Senyuman di sudut mulut tampak sangat menyeramkan. Para sesepuh telah memberi saya perintah serius. Jika saya bertemu dengan anggota klan Xiao selama perjalanan ini, saya akan mengundangnya kembali ke klan Gu untuk pertemuan. Jika pihak lain menolak, saya memiliki hak untuk menggunakan kekerasan untuk menyingkirkannya secara paksa. Oleh karena itu, Xiao Yan, kamu harus patuh pergi bersamaku. Suara dingin Ling Kuan tiba-tiba menggemuruh di dalam halaman, suhu menyebabkan tempat ini menjadi sangat dingin.